Kembali lagi di Mindrev. Nah, nggak terasa nih, Veloz saya ini tahun 2022 sudah 1 tahun menemani saya. Kilometernya sudah 37.000. Dan di video kali ini saya mau share ke teman-teman pengalaman saya menggunakan Veloz selama 1 tahun. Apa aja yang udah diganti? Ada masalah apa aja? Nah, sekarang saya mulai dari bagian depan dulu. Kalau dari bagian depan sih, lampu tidak ada yang saya ganti, masih standar. Lampunya ini LED. Kemudian untuk fog lampnya masih halogen, tidak saya ganti dengan LED. Dan untuk lampu-lampunya ini semua masih aman, normal, tidak ada masalah di bagian lampu-lampunya. Terus juga ada kamera 360, ini juga nggak ada masalah. Nah, untuk karet yang di bawah nih, ini juga masih terpasang. Jujur saya bingung ini karet untuk apa. Bahkan ini udah ada yang gesrot nih, gesrot ke tanah. Sebenarnya pengen saya buka, cuman sayang kalau dibuka. Jadi ya udahlah, saya biarin aja karetnya. Yang udah saya ganti paling karet wiper. Ini udah saya ganti karetnya, karena karet aslinya waktu itu pas dipakai tuh udah begaris ya. Jadi saya ganti karetnya. Lalu ke bagian sampingnya yang udah saya tambahin tuh ini pelindung untuk handle-nya. Ya, ini supaya nggak lecet aja sih. Jadi saya tambahin ini. Terus juga saya tambahin pelindung di sini. Jadi kalau buka pintu nggak langsung kena tembok. Nah, kemudian di sebelah kiri ini saya ada tambahkan spion ini ya. Kaca kecil ini untuk ini kalau disebutnya tuh blind spot ya. Blind spot mirror. Jadi saya gunakan ini untuk melihat roda belakang dan juga melihat garis nih buat ngebantu pas parkir. Dan yang udah saya ganti itu adalah bannya. Jadi ban asli dari pabrikan itu kan Campiro Ecotec dari GT Radial. Ini saya udah ganti dengan Dunlop Direza DZ102. Kenapa saya ganti ban ini? Salah satunya adalah harganya yang menurut saya cukup terjangkau. Satu ban Dunlop Direza ini, satunya itu sekitar 800 ribuan. Dan ini saya ganti ke 4 bannya. Ini saya ganti di 4-4-nya dengan Direza ini. Kenapa saya ganti? Karena waktu di kilometer 20 ribuan, ban yang sebelumnya Campiro Ecotec itu tapaknya udah retak-retak. Nah, karena saya takut nanti pakai takutnya meledak ya, jadi saya putuskan untuk ganti dengan Direza ini. Sebenarnya masih ada merek lain dengan ukuran yang sama. Ini kan ukurannya kan 205 50 ring 17. Saya nggak berani upgrade karena ini ruang bannya cukup kecil ya. Takutnya di bagian depan, karena ruangnya cukup kecil, takut mentok. Jadi saya ganti dengan ukuran yang sama. Nah, sebenarnya masih ada merek yang lain seperti Bridgestone Technosport, kemudian ada Continental, ada GT Radial yang di atas Campiro Ecotec, dan ada Michelin. Nah, untuk Continental sama Michelin sama Campiro kalau nggak salah itu ban comfort. Kalau yang Bridgestone Technosport itu ban sport kalau saya nggak salah. Nah, kenapa saya ganti ke ban ini ya karena harganya memang terjangkau di bawah 1 jutaan. Sementara yang merek-merek lain itu harganya rata-rata di atas 1 jutaan. Tapi ini masuk ke dalam ban sport. Jadi karena ini ban sport, suara bannya ya sedikit terdengar masuk ke dalam kabin. Ya karena memang ini ban sport. Jadi soal kenyamanan ya tidak akan senyaman ban comfort ya. Tapi sisi positif dari ban ini, handlingnya itu saya merasa lebih baik. Gripnya dari ban ini lebih oke gitu. Jadi mobil itu terasa lebih lincah kalau saya rasa dengan ban Direza DZ102 ini. Ya plus minus lah ya. Gripnya lebih bagus, handlingnya bertambah enak, tapi memang kalau soal kenyamanan agak sedikit berkurang. Terus juga ini saya tambahkan mudguard ya, pelindung lumpur. Ini juga ada lecet nih, ada lecet sedikit. Ya namanya pemakaian lah ya. Jadi ada lecet ya wajar lah. Kemudian ke bagian belakangnya.
Nah, di bagian belakangnya ini antena sudah shark fin, rear defogger, rear wiper, dan lampunya ini sudah LED. Ini juga ada Hikmon stop lampnya nih di dalam sini ya. Dan untuk kelistrikannya, baik dari lampunya, rear defogger, rear wiper, itu nggak ada masalah. Sensor parkir juga aman, tidak ada yang rusak. Namun memang sensor parkir ini saya merasa bunyinya agak kenceng ya, bikin sakit kuping sensor parkirnya ini. Terus ini saya tambahkan besi untuk melindungi bumpernya. Sekarang masuk ke bagian dalam, dan sebenarnya dibandingkan Veloz generasi sebelumnya, ini lebih nyaman, lebih lega, posisi duduknya juga lebih enak. Tapi menurut saya yang kurang adalah build quality-nya, karena ini build quality-nya tuh, ini aja meot-meot nih. Kelihatan nggak nih? Coba deketin kameranya nih. Tuh, meot-meot tuh. Build quality-nya menurut saya agak kurang begitu baik ya. Dan beberapa bagian, kayak contohnya di sini, ini saya tambahin solasi nih, solati pening, karena sebelumnya ini suka bunyi-bunyi. Jadi kalau di jalan itu bunyi ketek, akhirnya saya tambahkan di sini. Dan bunyinya tidak hanya di sini, masih ada nih bunyinya. Cuman saya belum tahu bunyinya dari mana. Pokoknya dari area kiri sini aja. Bunyi kayak bunyinya tuh kayak tak gitu. Kalau melewati jalanan agak kasar. Terus juga fit and finish-nya juga menurut saya tidak terlalu yang rapih banget ya. Biasa aja sih. Kayak sambungan-sambungannya. Terus juga ini handle-nya tuh goyang-goyang tuh. Ya, ini cup holdernya ya, fit finish-nya menurut saya agak kurang sih. Mengingat harganya sudah 300 jutaan, harusnya bisa lebih baik ya. Kayak ini tuh, ini goyang-goyang. Tuh. Finishing-nya juga ini kelihatannya agak kasar, agak tajam-tajam ya. Coba sini deh kameranya. Nah, biar kelihatan ya. Tuh kayak di bagian sini tuh agak tajam-tajam gitu. Kurang begitu oke. Sama satu lagi fit and finish-nya yang kurang menurut saya, ini saya mundurin dulu joknya, adalah setirnya. Nah, ini kan setirnya lurus nih. Setirnya lurus, tapi tutupnya tuh kayak miring ke kiri untuk klaksonnya. Ini setirnya sudah lurus, tapi tutup klaksonnya miring ke kiri. Tuh, kelihatan nggak? Nah, saya udah komplain ke bengkel, ini tutupnya agak miring sedikit. Saya pernah minta tolong dibuat sedikit lurus ya, ini lurus begini. Tapi pihak bengkel takut, katanya takut airbagnya meledak. Jadi ya udah, saya nggak apa-apain jadinya. Terus juga satu lagi yang ini ya, materialnya agak kurang nih di bagian sini, kelihatan nggak? Tuh kayak ada lengkungan ya. Jadi ini kayak bekas cetakan nih. Ini mobil harganya mahal, tapi ini kenapa nih bekas cetakannya bisa bebekas begini? Nah, terus juga nih di bagian sini nih, tuh. Ya, fit build quality-nya agak kurang. Tapi overall kelistrikan di sini aman. Tidak ada masalah, error, rusak gitu nggak ada. Masih cukup aman. Selama 1 tahun saya pakai. Paling yang perlu diupdate adalah head unitnya, karena menurut saya head unitnya ini dia kurang smooth, terutama pas awal start itu begitu di slide agak sedikit kurang mulus. Ketika buka settings atau internet baru dia gerakan ininya bisa mulus gitu. Mungkin perlu diupdate. Sama ini ya, electronic parking brake-nya. Ini sebenarnya nggak masalah, nggak ada error, nggak ada rusak. Tapi ketika dirilis kadang-kadang tuh suka lama. Kadang cepat, kadang lama. Jadi kayak kalau sebentar normalnya ya itu bunyi kayak ngek, rilis, udah lepas. Tapi kalau lagi lama rilisnya, dia lama bunyinya, ngek gitu. Ya nggak error sih, cuman aneh aja dia bisa cepat bisa lambat gitu. Terus juga ini wireless charging yang bahkan saya jarang sekali pakai, ini malah jadi tempat koin nih. Karena pengecasannya dia nggak fast charging, jadi saya jarang sekali pakai ini. Ini pun juga saya nggak pakai nih slot USB. Saya pakainya power outlet yang ada di dalam sini.
lebih cepat ngecasnya. Tapi overall untuk kepraktisan mobil ini cukup baik. Cup holdernya ada 3 ya, 1 di sini, 2 di pintu tuh cup holdernya. Jadi cukup praktis. Jadi kalau dicampur kiri dan kanan, total di depan sudah ada 6 buah cup holder. Kemudian di bagian belakang sini, kalau di bagian belakang lebih lega ya dibandingkan Avanza atau Veloz generasi sebelumnya yang masih RWD. Ini lebih lega, lebih nyaman. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan lah, terutama build quality-nya. Sama seperti di depan, build quality-nya ini tuh agak goyang-goyang ya, dan ini juga goyang-goyang. Terus juga joknya ini kadang-kadang kalau di jalan itu suka bunyi kreot-kreot gitu ya. Nah kalau sekarang sih lagi nggak bunyi-bunyi nih, tapi kadang-kadang suka bunyi kalau ada orang duduk di tengah sini. Untuk AC-nya ini AC beneran, bukan kipas ya. Memang desainnya ini mirip sama adiknya Toyota Calya, cuman kalau di Calya itu kipas, kalau ini AC. Dan ini AC seperti ini tuh nggak ada filter AC-nya. Jadi kalau misalkan ada bau apek di sini, ya normal, wajar karena memang nggak ada filter AC-nya. Dan pengaturan AC-nya tuh ada di sini. Menurut saya harusnya ini agak ke depan ya. Untuk knopnya, karena kalau dari sisi driver, seumpama di belakang nggak ada penumpang mau dimatiin itu jaraknya jauh, tangan itu agak susah gapainya. Lalu ini lampu kabin cukup terang, lampunya LED, di depan juga LED lampunya. Cuman yang menurut saya agak kurang adalah monitor tengah ini. Modelnya itu layarnya menghadap ke bawah, jadi kalau begitu malam dia ada tampilan kayak ya biar mewah lah gitu ya. Tapi yang menurut saya kurang adalah resolusinya, karena nonton di sini itu resolusi gambarnya kurang begitu bagus. Malah masih lebih bagus head unit di depan. Masih lebih nyaman nonton di head unit depan daripada di sini. Untuk posisi joknya ini sih fleksibel. Dia joknya bisa dibikin seperti sofa mode ya, slidingnya tuh bisa jauh sekali tuh. Jadi bisa dibuat seperti sofa mode, dan ini juga ada armrestnya, cukup nyaman, cukup besar. Andaikan ada cup holder di sini, wah bisa makin praktis lah. Tapi tanpa adanya cup holder di sini pun mobil ini di bagian tengahnya udah praktis. Kenapa? Karena dia cup holder ada 2 di door trim ya, di kanan ada 2 nih atas bawah, di kiri tuh juga ada 2 tuh atas bawah ya. Terus juga di tengah sini tuh ada 1, serta ada USB. Ya ini abaikan lah, udah rusak, belum sempat dicopot. Nah ini ada USB slot nih, 2 buah. Ya nggak fast charging ya, 2,1 ampere, tapi ya lebih baik lah daripada nggak dikasih kan. Terus ada hand grip di sini, modelnya lipat. Sekarang di baris paling belakang, dan untuk ukuran saya headroomnya sih memang agak sempit ya. Tapi kalau duduknya selonjor sedikit, ya masih agak sempit sih sebenarnya. Tapi ya mungkin tinggi saya kan 174 ya. Mungkin kalau sekitar 170 mungkin pas nih duduk di sini. Ini juga bangku tengahnya masih bisa di slide maju lagi ke depan. Cuman ini tadi legroomnya posisi duduk saya tadi. Dan ini saya ya bikin segini lah. Nah, ya udah oke lah. Cuman yang annoying atau mengganggu di sini adalah ini. Dudukan seatbeltnya ini agak terlalu nongol. Kurang turun ini dudukannya. Ini aja sampai sobek nih. Dan ini juga ada bekasnya. Ini andaikan dibuat rata aja ya, karena ini agak nusuk nih, nggak enak nih. Lalu untuk kepraktisan di sini cukup oke. Ada 2 cup holder masing-masing ya. Jadi di kiri 2, di kanan 2. Di atasnya penyimpanan terbuka dan ada power outletnya. Lumayan lah, nggak usah berebutan cas. Tinggal pinjem aja dari depan, colok di sini tanpa repot-repot harus taruh handphonenya di depan. Cuman sayangnya di sini nggak ada hand grip ya. Tapi seat belt dia sudah 3 titik. Ini dia bagasi dari Veloz ya. Untuk bagasinya sih cukup lega menurut saya. Ini kebetulan ada subwoofer sini. Dan untuk pelipatan kursinya dia rata lantai. Jadi bagasinya lebih luas lah kelihatannya.
Terus kalau misalkan kurang penyimpanannya, tinggal dilipat aja nih bangku tengahnya. Bangku tengahnya juga bisa dilipat sehingga dari bagasi bisa sampai ke tengah luasnya. Nah, untuk lampu bagasi ini saya juga udah ganti lampunya dengan LED. Aslinya dia kalau nggak salah kuning halogen. Ini saya ganti dengan LED. Kemudian kalau penyimpanannya masih dirasa kurang, di sini ada penyimpanan tertutupnya. Nah, ini kalau dirasa kurang, di sini juga ada yang terbuka nih, yang tertutup karpet. Nah, kemudian kita ke sisi mesinnya. Mesinnya ini 1500 cc. Mesinnya sama dengan yang digunakan di Daihatsu Xenia yang 1500, Sienta, Rush, Terios itu pakai mesin yang sama, yaitu mesin 2NR. Cuman kalau Rush itu kan mesinnya lurus ke belakang. Kalau Veloz ini dia ke samping. So far selama 30.000 km nggak ada masalah yang berat sampai harus turun mesin gitu, nggak ada. Mesinnya sih ya aman-aman aja. Cuman problem yang saya rasain itu yang pertama adalah ngelitik. Ya saya agak heran sih. Saya pernah mereview Toyota Rush 2019 dan mobil itu masih dipakai hingga saat ini. Itu kilometernya sudah di atas 20.000, saya lupa 25.000 kali ya. Tapi nggak ada gejala ngelitik sama sekali. Padahal bahan bakar yang digunakan itu sama, yaitu RON 90 atau Pertalite. Ya, mobil ini juga pakai RON 90 ya, Pertalite, sama seperti Toyota Rush. Tapi nggak ada masalah ngelitik di Toyota Rush. Di sini malah muncul. Jadi ceritanya itu di kilometer 20 ribuan mulai muncul gejala ngelitik. Lalu saya bawa ke bengkel dan di bengkel itu dilakukan gura mesin. Nah, setelah dilakukan gura mesin, ngelitiknya berkurang. Ngelitiknya berkurang, tapi nggak lama setelah itu muncul lagi ngelitiknya. Akhirnya pas kebetulan saya servis ganti oli, sekalian saya minta untuk gura mesin lagi. Akhirnya dilakukan gura mesin, dimasukkan obat ke dalam tangki bahan bakarnya, ya dimasukin ke situ. Terus di bagian sini juga dibersihin nih, di ruang bakarnya digurah mesin juga, dibersihkan lah pokoknya. Akhirnya setelah dibersihkan itu saya ganti bahan bakar dengan Shell Super RON 92 dan hasilnya ngelitiknya itu berkurangnya itu signifikan. Bahkan hampir gak terasa ngelitiknya, hampir bener-bener gak berasa deh, udah berkurang jauh. Cuman saat itu Shell Super harganya itu kan 13.300 kalau saya nggak salah, apa 13.400 apa 13.600 gitu. Sekarang sih udah naik harganya. Waktu itu masih 13 ribuan, saya lupa 13.000 berapa. Nah, jadi saya berpikir kok harga bahan bakarnya berasa nih gitu, untuk pemakaian berasa juga. Apalagi mobil ini kan saya pakai terus waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk ganti ke Pertamax karena RON-nya kan sama, RON 92, tapi untuk harga Pertamax itu di 12.400. Kalau Shell kan waktu itu 13 ribuan. Sekarang sih Pertamax udah kalau nggak salah 14.000 deh. Waktu itu masih 12.400. Cuman saat pakai Pertamax ngelitiknya malah muncul. Di situ saya bingung. Padahal sama-sama RON 92, tapi kok pakai Pertamax ngelitiknya bisa muncul. Dan akhirnya seiring pemakaian ngelitiknya makin muncul terus dengan bahan bakar 92 dari Pertamax ya. Ya karena udah ngelitik terus dan mobil juga saya pakai terus. Ya udahlah, saya pikir sekalian aja isi Pertalite. Jadi ini saya isi Pertalite terus sudah. Nah, servis terakhir saya ada ganti oli, kebetulan servis ke bengkel resmi. Nah, saya pikir akhirnya sekalian saya ganti busi. Jadi 4 busi ini busi baru. Saya pikir sekalian ganti busi gitu. Akhirnya diganti, lalu digura mesin juga, dan hasilnya ngelitiknya hilang. Nah, jadi setelah diganti busi itu ngelitiknya udah hilang dan masih tetap saya pakai bahan bakar RON 90 yaitu Pertalite sampai sekarang.
Jadi ini udah ganti busi, ngelitiknya udah ya hilang lah, udah berkurang signifikan, bahkan hampir nggak terasa. Cuma saya heran aja, ras dengan bahan bakar yang sama sampai sekarang kilometer udah 25 ribuan mungkin, tapi kok nggak ngelitik, ini malah ngelitik gitu. Terus masalah yang kedua adalah bau dari knalpot itu bisa masuk ke dalam kabin. Jadi kalau digeber di kecepatan tinggi itu masuk baunya ke dalam kabin, dan saya udah tanya ke bengkel resmi, 3 bengkel bahkan, itu katanya bau dari katalis. Jadi dari katalis ini ada perubahan kimia sehingga baunya itu bisa masuk ke dalam kabin. Ya, saya cukup bingung sih bagaimana bau katalis itu bisa masuk ke dalam kabin. Dan sebelumnya di bengkel resmi itu sempat di fogging dari dalam, dan setelah di fogging katanya dari ruang mesin itu ada celah, jadi asapnya keluar dari dalam, itu keluar. Jadi ada yang ditutup nih celahnya, cuman saya nggak tahu yang mana, apa yang ini mungkin nih, atau yang di mana, pokoknya di sekitaran sini deh ditutupin. Mungkin kalau teman-teman ada merasakan hal yang sama ya, seperti bau gosong yang masuk ke dalam kabin itu, kalau teman-teman ada solusinya bisa share di kolom komentar di bawah ya. Karena saya udah tanya 3 atau 4 bengkel resmi deh, itu masih belum ada solusi dari mereka mengenai bau katalis yang masuk ke dalam kabin ini. Terus juga ini yang saya tambahin sekring ya, ini untuk power amplifier, saya pasang audio. Kemudian dari sisi transmisi, kalau CVT ini saya udah ganti oli transmisinya. Jadi ya untuk biar awet aja sih, jadi saya ganti oli transmisinya. So far transmisinya oke, halus. Kalau di kecepatan normal ya, misalkan 60, 70 atau 50 km per jam ya, transmisinya halus-halus aja. Cuman memang yang saya rasain dari transmisi ini, kekurangannya yang pertama masih agak kasar. Kasarnya itu seperti misalkan saat perpindahan gigi dengan mode manualnya itu masih agak kasar, ada hentakannya. Terus juga kalau di tol, di kickdown dia kan ada seperti simulasi perpindahan gigi. Nah saat pindah-pindah gigi itu saya ngerasa masih agak kasar, hentakannya tuh masih berasa kalau dia simulasi pindah gigi itu. Terus juga kalau di tanjakan ini, tarikan transmisinya ini dari CVT-nya agak berat ya. Kalau saya rasa sih agak berat. Ya naik sih tetap naik, bisa nanjak, cuman tarikannya agak berat sih. Oke, langsung kesimpulan aja. Jadi Veloz ini dia lebih nyaman, lebih lega, lebih praktis, terus juga lebih fun to drive, handlingnya enak. Kemudian fiturnya juga lengkap. Nah mungkin beberapa poin itu bisa dijadikan poin plus ya untuk teman-teman yang ingin membeli Veloz ini. Tapi tetap Veloz ini memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang pertama adalah build quality-nya yang masih harus ditingkatkan. Kedua, fit finishnya juga perlu diperbaiki ya, karena masih ada beberapa bagian yang agak kasar ya. Terus yang ketiga adalah bagian suspensi. Nah suspensi belakangnya ini menurut saya ya sebenarnya dia nyaman, settingannya empuk, cuman travelnya tuh agak pendek. Saya pernah pergi dengan mobil ini tuh berenam, bertujuh juga pernah. Dan kalau masuk ke tol, jalan tol ya, itu bagian belakangnya tuh cenderung ajrut-ajrutan di tol ya, karena dia settingannya empuk, travelnya pendek, jadi kayak ngayun-ngayun gitu. Terus yang keempat adalah menurut saya ground clearance-nya, karena ground clearance-nya ini kurang tinggi sedikit ya, kurang tinggi sedikit ya. Memang ground clearance-nya ini kan 200 mm, cuman andaikan ground clearance-nya bisa ditinggikan sedikit gitu, karena saya pernah berenam dengan mobil ini melewati gundukan, bawahnya malah mentok, keserot kolongnya. Jadi kurang tinggi sedikit aja ground clearance-nya. Memang ada Toyota Rush dengan ground clearance yang lebih tinggi, tapi kan mobil ini kan lebih nyaman, lebih lega. Ya andaikan ground clearance-nya bisa di 210 mm gitu, kayaknya udah pas gitu.
approach angle dan departure angle-nya juga menurut saya kurang tinggi sedikit aja. Kalau tinggi mungkin lebih aman melibas beberapa medan jalan ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia tarikannya agak kurang kalau di tanjakan. Ya tetap bisa naik, tetap bisa nanjak, tapi agak berat gitu. Jadi tenaganya ketika di tanjakan ini agak berat. Terus juga CVT-nya masih kurang smooth lah, kurang mulus. Seperti ya tadi saya ceritakan, ada hentakan ketika pindah gigi gitu ya. Terus juga kalau misalkan ngerem, kadang-kadang itu suka kayak endut-endutan gitu. Mobilnya tuh endut-endutan. Jadi lagi kecepatan udah rendah, mau berhenti ngerem, mungkin CVT-nya bingung mau engine brake atau mau gimana. Jadi dia agak endut-endutan gitu. Ya tapi so far selama 37.000 km nggak ada kerusakan yang parah sih. Nggak ada kayak lampu mati gitu, enggak. Terus juga suspensi juga masih aman, belum ada yang bocor ya, masih aman suspensinya. Kelistrikan juga masih aman, lampu-lampu aman semua. Ya tidak ada part yang diganti sih di mobil ini. Ya itu aja sih pengalaman saya menggunakan Veloz ini selama 1 tahun di kilometer 37.000. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan teman-teman punya impresi lain mengenai Veloz ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata maupun dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.